alam. Baik, sahabat-sahabat Miracle, sekali lagi saya mengingatkan bahwa ada 2 poin penting di dalam acara atau program kesaksian pada malam hari ini. Pertama, kita yakin ini akan memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, semua agama mengajarkan kebaikan. Kita sama-sama yakin dan percaya itu. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Nah, sahabat-sahabat Miracle yang menonton juga, menonton dengan dewasa, kita berkomentar juga, berkomentar dengan baik. Baik, kita akan kembali kepada Pak Burhanuddin untuk bersaksi pada malam hari ini. Baik Pak, sedikit bisa memperkenalkan dulu Pak. Sekarang ini Bapak di mana pelayanannya, dan Bapak bisa langsung memulai Pak dengan kesaksian. Waktu dan tempat saya serahkan. Silakan Pak. Amin, terima kasih banyak. Salam, haleluya. Terima kasih untuk kepada Tuhan yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan firman-Nya, namanya, dan kesaksian malam ini. Dan terima kasih juga untuk channel Miracle TV atau Bapak Frankie yang juga mempercayakan saya untuk menyampaikan kesaksian malam hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dengar sampai dengan selesai program ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, nama saya Burhanuddin, itu nama yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya, dan Haji Usman itu adalah nama ayahanda saya. Beliau memang tokoh Islam. Terus beliau naik haji sebelum saya lahir, kami lahir tahun 42. Nah, terus beliau adalah ayahanda saya adalah salah satu ketua Partai Persatuan Pembangunan, bertemanan dengan Haji Naro dulunya. Haji Naro adalah pimpinan pusat dan ayahanda saya pimpinan kabupaten. Dan terus meninggal dalam usia 107 tahun, tanggal 17 Juni tahun 2017. Dimakamkan dengan cara militer, dipimpin oleh perwira di Kabupaten Bima, NTB. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak pernah bermimpi dan tidak pernah punya cita-cita, keinginan untuk menjadi orang Kristen. Karena bagi saya dan bagi kami orang-orang Islam di seluruh dunia adalah Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ngapain jadi Kristen? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Quran adalah penutup daripada penyempurna daripada 3 kitab, Taurat, Zabur, Injil. Dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad adalah nabi penutup dari segala nabi. Jadi buat apa kami orang-orang Islam menjadi orang-orang Kristen? Karena itu saya pribadi tidak pernah punya keinginan dan rencana untuk menjadi orang Kristen. Tetapi rencana Tuhan itu memang ajaib, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan oleh Tuhan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Dan saudara, tidak ada orang Kristen, tidak ada pendeta, tidak ada penginjil yang melayani saya, yang memberitakan nama Yesus kepada saya. Tetapi pada waktu itu saya masih muda, belum berumah tangga. Saya ada di Jakarta, di kota Jakarta. Dan di kota Jakarta inilah saya diberikan Alkitab, dan itu hanya Alkitab, beliau tidak memberikan kesaksian nama Yesus itu siapa, tidak bersaksi, tidak melayani sesuai dengan apa yang ada padanya, tetapi dia hanya memberikan Alkitab kepada saya. Lalu saya bertanya sama beliau, Bapak bawa Alkitab kok banyak sekali, saya tanya gitu.
Lalu itu di atas base tahun 80-an, saudara. Tahun 81 ya, 81 gitu ya. Saya duduk di atas bus, lalu duduklah juga beliau. Lalu karena dia bawa dua ikatan, kiri dan kanan, dia ikat dengan tali, terus ada dia bungkus dengan kertas minyak. Dulu yang warna putih ada kertas minyak pada zaman-zaman Bahela atau zaman-zaman dahulu itu ada kertas minyak yang warna kuning. Lalu saya tanya sama beliau, Bapak bawa agenda kok banyak sekali, saya bilang begitu sama hamba Tuhan ini. Lalu dia jawab saya, ini bukan agenda deh, ini kitab sucinya orang Kristen katanya. Oh, akhirnya saya bilang, oh apakah Bapak orang Kristen? Oh, dia jawab saya bukan orang Kristen katanya. Nah, dia bilang, dia bukan orang Kristen, tapi bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen, lalu saya bereaksi sedikit. Lalu saya bilang, loh Bapak bukan orang Kristen, tapi Bapak bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen. Haram loh, saya bilang gitu. Nggak boleh, saya bilang gitu. Oh, lalu dia jawab saya begini, oh saya ini bukan orang Kristen, tapi saya adalah pendetanya orang Kristen, kata dia. Oh, lalu saya makin kaget dengan kalimatnya, dia bukan orang Kristen, tapi dia adalah pendetanya orang Kristen. Akhirnya saya tanya lagi, saya selidiki lagi kalimatnya. Bapak bukan orang Kristen, tapi Bapak pendetanya orang Kristen. Apa bedanya pendeta sama orang Kristen? Toh Tuhannya sama, kitabnya sama. Apa yang membedakan antara Bapak sebagai pendeta dan orang Kristen? Lalu dia jawab saya, oh beda, kata dia. Kami pendeta beda dengan orang Kristen. Apa perbedaannya? Saya tanya. Oh, perbedaannya adalah kami pendeta sudah melakukan firman Tuhan 90%. Itu kata Bapak itu loh. Kami sudah melakukan firman Tuhan 90%, kalau orang Kristen itu baru 25% kata dia melakukan firman Tuhan. Oh, saya kaget juga itu. Lalu akhirnya, adek agama apa? Saya Muslim, saya bilang gitu. Saya langsung bereaksi, lalu dibilang, saya langsung aja bilang, saya Muslim. Oh, kata dia. Oke, karena beliau udah mau turun dari bis itu, akhirnya dia ambil, dia copot dari ikatan itu, dia berikan kepada saya. Dia berikan kepada saya, dia berkata, ini baca, ini pelajari, kalau rasa cocok, imani di dalamnya, dan kalau tidak cocok dengan imanmu, ya jangan dibakar, kata dia. Ya karena diberi, saya terima. Nah, saya pulang ke rumah, lalu di dalam rumah itu saya kepingin mempelajarinya. Sudah 1-2 minggu Alkitabnya ada di kamar saya kepingin, penasaran, saya ingin membaca kitabnya orang Kristen ini apa sebenarnya isinya. Sebab saya dari kecil sampai dengan saat itu saya belum pernah membaca Alkitab ini, saudara. Isinya apa Alkitabnya orang Kristen ini gitu. Akhirnya saya sholat Isya, saya deret 3 buku, ada Al-Quran, terus ada beberapa hadis, terus ada Alkitab. Nah, saya bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Rabb, hambamu akan membaca kitab yang baru ini gitu dengan. Nah, saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu saya baca kalimat Bismillah itu, memang saudara bahwa saya lihat di dalam yang pertama saya ketemukan, begitu saya baca kalimat itu, saya buka. Ketemu dengan paling pertama dari lembar ini tuh ada kalimat Kejadian, huruf besar sekali, Kejadian. Begitu saya baca kitab Kejadian, begitu kagetnya saya, Kejadian, saya bilang ini akhirnya Kejadian. Mestinya kan kitab itu kan kitab pertama apa gitu, kitab kedua apa, diturunkan di mana, wahyunya kepada siapa kan gitu menurut Al-Quran. Tapi ini aku ada kitab nama judulnya Kejadian. Akhirnya saya bilang dalam hati, saya bilang, loh ini kok kejadian apa ini? Kok ada kitab Kejadian? Nah, saya penasaran membacanya, saudara. Dan pada waktu saya membaca kitab Kejadian pasal pertama ini,
saya benar-benar kagum dengan kalimatnya. Kenapa kagum? Karena sesuatu yang belum pernah saya tahu sebelumnya. Di dalam Alkitab ini, kitab Kejadian ini, bahwa Allah menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa, itu dijelaskan secara rinci gitu, saudara. Ya, saudara nanti bisa baca di rumah kitab Kejadian itu. Nah, lalu saya bandingkan dengan kitab Al-Quran, kitab saya, bahwa di Al-Quran itu tidak dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari yang keempat apa, hari yang kelima apa, itu tidak ada. Tetapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di hari yang ke-6, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Hanya ditulis dalam waktu 6 masa. Jadi hari pertama enggak tahu, memang ada penjelasan satu di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan roh, itu hari pertama. Nah, kalau itu benar, maka hari kedua dan ketiganya tidak jelas, tidak diberitahu, maksud saya tidak memberitahu. Tetapi dalam Alkitab ini saya benar-benar kagum dengan dengan pengetahuan yang baru yang saya dapatkan lewat kitab Kejadian pasal 1 ini. Jadi begitu saya baca, akhirnya pengetahuan saya sedikit bertambah gitu karena membaca kitab Kejadian ini. Akhirnya saya bilang, kalau begitu ini kitab bagus dong. Kalau saya bilang gitu, kitab ini bagus. Kenapa? Bagus karena memberi pengetahuan. Dan kita kan manusia perlu berpengetahuan. Itu ilmu itu penting. Pengetahuan itu wajib, saudara. Kalau saudara tidak memiliki pengetahuan, ya nggak ada gunanya saudara hidup. Jadi saya menganggap bahwa kitab ini sangat bagus memberi pengetahuan tentang penciptaan gitu. Nah, lalu saya baca-baca setiap malam, saya baca. Ini lupa sama ngaji saking enaknya ini baca Alkitab. Saya tidak pernah ngantuk kalau baca Alkitab. Orang Kristen banyak ngantuk kalau baca Alkitab. Bukan yang di channel ini, bukan yang di sono-sono maksud saya. Nah, saya baca lagi. Ada penciptaan Adam. Terus di dalam Kejadian ini ada namanya Kain dan Habil. Nah, terus anak Adam di dalam Al-Quran itu Habil dan Kobil. Itu dua orang anaknya itu adalah Habil dan Kobil. Dan itu terus saya baca, kalau gitu ini bagus, kitab ini bagus ini. Nah, lalu ketemu dengan kisahnya Nabi Nuh dan lain-lain. Dan sejarahnya Nabi Nuh di dalam Alkitab dan dalam Al-Quran itu sama. 40 hari, 40 malam, datangnya banjir, datangnya hujan, banjir, dan manusia dan segala macam mati, hanya Nabi Nuh dan beberapa anak-anaknya dan juga binatang yang berpasang-pasangan yang hidup. Jadi itu sama, kisahnya sama. Dan meningkat, saya terus-menerus baca hampir jam malam, saya sedikit ini baca karena kesukaan, karena memberi pengetahuan. Dan saya sangat sangat antusias, sangat semangat untuk membacanya, sudah. Lalu akhirnya saya ketemu lagi dengan kisahnya leluhur segala agama. Leluhur segala agama di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim. Dan di dalam Alkitab adalah Abraham. Di dalam kitabnya bahasanya Yahudi adalah Afram. Abraham dalam bahasa kita dan Nabi Ibrahim dalam bahasa Al-Quran. Dan saya baca, kisahnya, rupa-rupanya bagus ini kisahnya Abraham ini. Nah, terus ada anaknya, istrinya Sarah atau Sarai, terus istri yang kedua adalah Hagar. Dan lalu dari Hagar ini lahirlah Ismail. Dan dari Sarah lahirlah Ishak. Dan berjalan dengan waktu Abraham yang saya baca dalam Alkitab ini, beda dengan yang saya dapatkan di dalam Al-Quran. Gitu. Apanya yang beda sejarah Abraham atau Nabi Ibrahim ini? Beda tentang yang dikorbankan. Dan kalau dalam Alkitab, yang baru saya baca ini adalah Abraham mempersembahkan anaknya Ishak dalam
Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 dan ayat yang kedua, ambillah anakmu yang sulung itu yang engkau kasih itu, yaitu Ishak. Itu namanya disebutkan Ishak. Begitu saya baca namanya yang adalah Ishak, saya kaget. Loh, kok lain dengan dengan Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an anaknya yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Gitu, bukan Ishak. Nah, lalu karena perbedaan itu, lalu saya bertanya. Ini dari sinilah dimulainya perjalanan spiritual saya itu. Karena berbeda, akhirnya saya berpikir, pasti ada satu yang benar di antara dua kitab suci ini. Mana yang benar, itu saya selidiki. Karena dua kitab ini membicarakan tentang tokoh yang sama, Abraham dengan anak yang dikorbankan, tetapi beda yang dikorbankan. Kalau sama, mungkin saya tidak begitu tertarik. Tapi karena beda, akhirnya saya tertarik. Ya, karena beda, berarti saya berpikir, ada yang benar. Nah, siapa yang benar yang dikorbankan? Akhirnya saya selidiki. Saya tidak cari pendeta untuk menanyakan kasus ini, atau saya tidak cari orang Kristen. Sebab kalau saya tanya orang Kristen, pendeta pasti membenarkan Alkitab. Nggak mungkin dia membenarkan Al-Quran. Nah, sebaliknya juga saya tidak pergi cari ustadz atau guru ngaji atau kiai atau orang-orang Muslim, teman-teman saya, untuk menanyakan kasus ini. Sebab kalau saya juga tanya mereka juga pasti membenarkan Al-Quran. Tidak mungkin mereka membenarkan Alkitab. Gitu. Nah, di dalam pandangan saya, dan pemahaman saya, bahwa pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Indonesia Tuhan semesta alam, dalam bahasa Ibrani Elohim, itu dia memberi kita akal